ngobrol Katolik. Halo guys, kembali lagi di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Hari ini kayaknya gimana Kak kabarnya? Kabarnya baik. Baik. Ya, kalau Mas Hendri nih kabarnya gimana? Puji Tuhan masih gini-gini aja. Gini-gini aja. Ya? Belum ada perubahan. Iya, tapi ini apa namanya? Katanya dengar-dengar ada yang udah siap nikah. Siapa nih? Audiens mungkin. Ada yang udah siap nikah. Karena hari ini tuh penting banget nih sebelum pernikahan kan pasti ada dong apa namanya? Tips and trik menjaga kesehatan reproduksi. Walaupun orang-orang kadang nganggapnya tabu. Iya, kayak kok bahasnya itu sih gitu kan. Takutnya kan nanti dikira kayak ini pembahasannya kan kayak nggak sewajarnya dibahas gitu. Tapi kan itu penting buat masa depan kita untuk kesehatan reproduksi. Mungkin nanti ke depannya takutnya tahu-tahu pacarnya mengidap penyakit. Itu kan takut juga ya kan. Ya, jadi sebenarnya nggak tabu ya, Mas ya. Edukasi seks itu ternyata penting juga. Iya, dan itu kan udah dari kita SD itu kan ada gitu kan, iya. Di IPA gitu sampai kita dewasa tetap ada gitu. Cuma kan mungkin belum memperdalam aja kita. Makanya kita buat narasumber yang satu ini sesuai sama dengan temanya. Tema kita. Ini, betul. Langsung saja tanpa berlama-lama ini narasumber kita. Yeay. Oke, bisa dikenalkan Bu, namanya siapa? Nama saya Reni Yuliati, biasa dipanggil Reni. Keseharian saya bekerja di Puskesmas Ribawono sebagai seorang bidan. Baik. Nah, ini jadi pas sekali ya? Pas sekali, semuanya adalah bidan bekerja di puskes. Jadi kita bakal tanya juga kan kesehatan reproduksi sebelum menuju ke pernikahan. Iya, persiapan pernikahan. Gitu. Nah, berarti kan ngomongin reproduksi, berarti kita harus tahu dulu nih hal-hal penting apa sih yang harus diketahui gitu ya. Mungkin betul. Dari kesehatan reproduksi dari remaja atau untuk saya nih ya yang sudah dewasa. Iya, sudah berkepala dua. Apa Ibu? Jadi gini, penting banget ya seorang remaja yang sudah beranjak dewasa untuk tahu apa itu kesehatan reproduksi. Karena itu kita tahu semua reproduksi itu kan jadi itu suatu cara untuk kita melanjutkan keturunan salah satunya. Jadi penting banget seorang remaja itu untuk tahu itu apa reproduksi, karena di reproduksi itu nanti kita akan diajarkan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi itu apa saja, kemudian apa saja yang terjadi apabila alat-alat reproduksi kita tidak terjaga dengan baik. Gitu. Yang mengutip tadi alat reproduksi yang kurang baik nih Bu, gimana sih caranya menjaga alat reproduksi kita dengan baik? Kan kita kan nggak tahu nih caranya kan masih kayak kalau misalkan anak laki-laki gitu kan, katanya yang belum sunat itu kan kalau misalkan pipis harus dibersihin dulu gitu kan. Sebenarnya penting nggak sih sunat itu? Gitu. Kalau buat laki-laki sunat itu penting. Ya, jadi karena dalam organ, makanya penting ya remaja itu tahu apa itu organ reproduksi kita. Jadi kalau laki-laki itu memang diwajibkan kita untuk melakukan sunat. Karena memang kalau tidak dilakukan sunat itu kan alat reproduksi paling ujung itu berisi kotoran. Jadi kita anjurkan untuk laki-laki itu untuk melakukan sunat itu. Iya. Kalau untuk ini misalkan kalau itu kan contoh kecil laki-laki Kalau perempuan kan seperti kita tahu semua ya, perempuan dan laki-laki dikatakan itu sudah matang secara reproduksi. Kalau laki-laki itu kalau sudah mimpi basah kalau kata orang. Kemudian kalau perempuan itu kalau sudah haid atau menstruasi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan wajib tuh menjaga kesehatan setelah dua-duanya itu dialami. Kalau kayak perempuan menstruasi ya, kalau pas lagi menstruasi rajin-rajin ganti itu pembalutnya. Kalau laki-laki ya, kalau seandainya lembab silakan ganti dengan dalaman yang lebih bersih. Betul. Sebenarnya ada ini nggak sih Bu, ada kayak ganti kalau kita lagi dapet ya lagi haid tuh ada nggak sih kayak ketentuannya ataukah ya kira-kira sendiri atau emang sebenarnya harusnya ada ketentuannya? Oh, kalau ketentuannya itu kalau pas lagi kita deres-deres kan nggak mungkin kita nunggu sampai lama. Cuman memang kalau pas itu keadaan normal biasanya 4 jam sekali kita anjurkan untuk ganti pembalut. 4 jam sekali. Iya. Nah,
ini juga Bu, kadang kan laki-laki itu kan suka males gitu ya, males untuk mandi gitu-gitu kan. Nah itu kan kadang juga baju segala macam kan nggak ganti. Nah itu tuh mempengaruhi juga Bu ya itu. Kalau mempengaruhi untuk organ reproduksi tidak, tetapi kan salah satu untuk kesehatan reproduksi adalah kesehatan badan kita, kebersihan badan kita. Jadi kalau otomatis kalau kita tidak menjaga kebersihan, otomatis mengganggu juga reproduksi, tapi tidak terlalu fatal gitu. Iya. Tetap dong harus menjaga kebersihan, mandi. Sehari 2 kali minimal. Aduh, kemarin nggak mandi sehari. Ketahuan ya. Ketahuan banget nih yang nanya. Ketahuan kayaknya nggak pernah mandi nih. Justru penyanyi itu keluar dari diri saya sendiri. Oke. Iya. Terus misalkan udah ngeluar, kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah, ada nggak sih Bu tips-tips caranya biar kita tuh selalu kayak ingat Kak, oh ya harus jaga kebersihan gitu. Tentang nanti ke masa depannya mungkin akan seperti ini gitu. Iya. Itulah kenapa penting kita tahu apa itu kesehatan reproduksi. Makanya kita kan dari sekolah udah diajarkan ya, walaupun hanya kulit luarnya saja. Jadi memang untuk menjaga kebersihan itu penting banget. Terus untuk mengingatnya ya kalau bangun tidur ya mandi aja. Terus kalau mau tidur ya mandi. Kemudian ingat-ingat kalau kita sudah belajar reproduksi dan tahu akibat kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, itu pasti kita mau mandi, kita mau jaga bersihan. Karena ada beberapa penyakit yang memang disebabkan karena kita tidak bisa menjaga kesehatan reproduksi gitu. Contohnya penyakit menular seksual gitu-gitu. Karena kita memang salah satunya tidak menjaga kesehatan kebersihan badan kita. Ngeri sekali ya Mas ya. Mengerikan ya. Besok mandi ya Mas ya. Mandi ya teman-teman, jangan nggak mandi. Terus biasa ada tanda-tandanya nggak sih Bu? Misalkan kita harus mulai warning ya, apalagi kayak cewek misalkan gitu ya. Mungkin kita kan nggak sadar gitu kan, mulai kerasa kayak kok badannya nggak enak. Apalagi kalau perempuan kan biasanya kayak ada keputihan apa gitu. Iya. Emang ada. Jadi kalau terutama kalau yang perempuan biasanya memang keputihan tidak normal. Kalau perempuan itu biasanya menstruasi, sebelum menstruasi, sesudah menstruasi memang keputihan, tetapi itu normal. Tetapi di luar menstruasi kita keputihan kemudian berbau, itu keputihan tidak normal. Disertai dengan nyeri pinggang, nyeri perut, itu salah satu gejala kemungkinan gangguan reproduksi. Kemudian menstruasi tidak teratur, itu juga salah satunya. Kalau laki-laki biasanya kencing yang disertai dengan cairan putih atau nanah, itu salah satunya. Pernah Mas? Enggak. Jangan. Tapi kadang pernah sesekali kalau misalkan habis motoran jauh gitu ya. Itu kan kalau pipis tuh Kak suka sakit nyeri gitu masalah. Itu biasanya saya tanya dulu dia minumnya cukup nggak? Iya. Karena kalau minum kita tidak cukup, apalagi dalam perjalanan jauh, biasanya mengganggu. Jadi kencing kita tidak lancar. Biasanya terus nanti akhirnya bolak-balik kencing sedikit. Kalau orang bilang ngomongnya anyang-anyangan, kalau orang Jawa. Iya. Itu laki-laki perempuan sama aja. Maka kadang suka habis motoran jauh gitu kan suka sakit banget gitu ya di sini. Oh, ternyata itu ya. Jadi minum tuh juga penting ya Mas, sampai ke iya. Karena ya mungkin karena kurang cairan gitu. Betul. Kurang cairan jadinya dia mau ngeluarin tuh kayak kepaksa itu ya. Gitu. Wah, sangat amat ini ya. Kalau bicara reproduksi agak ya takut-takut tapi pengen tahu. Iya, benar. Kan takutnya kan malah kita nggak tahu mendiagnosa sendiri kan, takutnya kan kayak ini nanti kejadian apa kan kita nggak tahu. Salah diagnosa. Betul. Iya, makanya tuh gimana sih Bu caranya, kan tadi Ibu udah pernah bilang ya kalau misalkan takut-takut. Nah itu ada nggak sih tipsnya biar kita tuh ya mulai sedikit-sedikit tuh stigma orang-orang tuh bahwa ini bukan hal tabu, penting banget. Pertama memang edukasi seksual, edukasi tentang kesehatan reproduksi itu harus diajarkan. Dan memang untuk saat ini mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu tabu. Terutama orang-orang tua yang masih kolot ya. Tetapi ada beberapa program pemerintah memang itu diajarkan di sekolah.
Jadi mulai dari situ nanti remaja diajarkan tentang apa itu organ reproduksi, kemudian gejala apa saja yang ditimbulkan bila terjadi gangguan pada saat reproduksi, kemudian apa saja yang harus dilakukan bila itu sudah menimpa ke kita. Otomatis kita konsultasi ke petugas kesehatan, biasanya seperti itu. Jadi warning-warningnya kita tahu dulu dong, kita tahu oh ini organ reproduksi saya ini. Kemudian kalau saya tidak menjaganya, gejala yang akan timbul adalah ini. Kemudian kalau memang saya tidak dapat menangani sendiri, ya saya harus konsultasi, harus curhat ke orang, minimal ke orang tua. Ya kan? Memang peran orang tua penting banget untuk kesehatan reproduksi remaja terutama ya. Ya itu. Nah, ini kan menyambung nih kan, ini kan kesehatan reproduksi nih, pasti kan berhubungan dengan seksual. Hubungan seksual gitu. betul. Nah, kalau membahas tentang seksual ini kan juga lumayan agak tabu ya. Betul. Tapi anak-anak sekarang kan sepertinya semakin kesini mungkin semakin terbiasa gitu ya. Karena Terbuka. itu sih ya bisa buka Sosial HP, media. betul sosmednya kan begitu banyak banget tentang itu bisa. Jadi nggak tahu kebetulan bagaimana ya, tadi pagi ini bener-bener habis buka Twitter gitu kan, terus dari pagi itu ada anak bener-bener masih TK, itu di belakang rumah dia ini udah yang cewek itu udah buka celana, terus direkam sama kakaknya, gitu. Maksudnya kan itu masih anak TK loh, gitu. Iya. Kebetulan banget pembahasannya hari ini, terus pagi tadi lihat itu, maksudnya kayak kok bisa anak sekecil itu udah tahu hal yang seperti itu gitu. Itu anak TK yang rekam kakaknya kan, bukan anak TK-nya. Bukan. Biasanya kalau anak-anak kecil itu belum tahu. Biasanya dia diiming-imingin, nanti kamu buka ini ya, nanti saya kasih permen. Tapi sama-sama anak TK berdua. Oh, cewek cowok ya, itu. seperti itu. Kaget, makanya kok udah ini maksudnya udah tahu hal seperti itu gitu. Nah, makanya kan penting banget orang tuanya ini sih pendampingan loh. Pendampingan dari orang tua, terutama yang masih kecil-kecil, karena anak kecil itu dia dikasih permen, dikasih sesuatu, mereka manut aja tuh disuruh ngapain juga, karena mereka belum tahu. Nah, kalau yang udah besar ya. Nah, mengapa edukasi seks ini sangat penting sampai betul. detik ini? Jadi memang salah satunya untuk menjaga itu. Jadi edukasi seks itu kita menganjurkan, pemerintah menganjurkan diajarkan mulai dari balita, malahan dari umur 2-3 tahun. Yang diajarkan bukan yang berat-berat, tetapi dia diajarkan begini. Ini organ reproduksi adik. Tidak ada yang boleh memegang kecuali mama. Papanya pun tidak boleh gitu. Jadi memang dari kecil ditanamkan ini harus dijaga. Jangan sampai orang itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu edukasi kita yang paling pertama diajarkan ke anak-anak, betul. Karena kan kalau anak-anak diajarin, nggak mungkin kan diajarin menstruasi, diajarin kan enggak. Jadi diajarinnya kecil-kecil dulu. Jangan ya, kalau dipegang ini aja nggak boleh, pegang ini nggak boleh. Walaupun sama papanya sendiri, orang tuanya sendiri, kecuali mamanya boleh. Gitu. Berarti penting banget ya, kayak misalkan ngasih tahu kamu cewek, kamu Betul, cowok. betul. Memang ini ya, kalau edukasi itu memang terutama dari lingkungan paling kecil dulu, keluarga dulu gitu. Karena kalau keluarga memang udah nggak aware sama hal itu, ya kedepannya bakal seperti itu. Iya. Gitu. Pondasi terkuat di keluarga. Betul. Terus sebenarnya kan karena ini terlalu udah, maksudnya kayak sekarang udah menjamur lah, betul. gitu. Tantangannya sebenarnya apa sih, Bu? Tantangan kita memberikan edukasi ini untuk rekan-rekan muda gitu. Saking menjamurnya, kita kan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Itu yang kita takutkan, itu kehamilan remaja, pernikahan remaja itu. Kalau dia hamil kemudian menikah, mungkin kita masih bisa inilah ya. Tetapi yang kita takutkan adalah tindakan aborsi. Tindakan aborsi itu tidak hanya membahayakan bayinya, kemudian membahayakan juga ibunya. Itu yang paling kita hindari lah ya. Jangan sampai lah remaja itu tuh hamil di luar nikah, kemudian karena nanti embel-embelnya akan lebih banyak lagi. Tapi membahas tentang aborsi itu, Bu, ya. Betul, kalau aborsi itu maksudnya ada jangka panjangnya apa sih, Bu? Kalau tindakan itu dilakukan secara medis mungkin tidak ada jangka panjangnya. Cuman kan kita banyak sekali karena anak-anak sekarang kan bisa buka tuh, bisa buka Google caranya seperti apa. Itu yang kita takutkan, karena efek sampingnya memang akan kalau tidak bersih tindakan itu
justru akan membahayakan ibunya, terjadi perdarahan, bisa meninggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya itu nanti bisa infeksi, bisa mempengaruhi organ reproduksinya, akhirnya justru dia nanti akan menghambat kehamilan pada saat nanti setelah dia menikah secara resmi gitu. Iya, jadi mohon jangan dilakukan gitu. Jangan Iya. coba-coba ya guys ya. Iya, jadi Jangan coba. kalau ada kayak edukasi ini kan kita jadi takut, tahu. jadi Iya. tahu dan jadi takut. Iya. Gimana sih Bu, Ibu menanggapi kan kadang-kadang orang tua mesti ngomongnya ya jangan diajarin lah nanti jadi tahu. Iya. Sebenarnya tuh bener nggak Bener. sih pikiran orang tua misalkan ya jangan diajarin kayak gitu, nanti anak-anak malah coba-coba malah tahu. Ya, sebetulnya pendapat yang seperti itu untuk saat ini bukan menyalahkan, tetapi mungkin kurang tepat karena kalau orang tua tidak mengajarkan dari dini, anak-anak kan akan belajar dari orang lain, dari teman, dari media sosial. Itu yang justru dia belajarnya udah bukan jalur dia, kan bukan yang benar. Akhirnya dia nanti coba-coba itu. Apalagi sekarang kalau kita buka YouTube, mau nonton film apa aja bisa di situ, bisa jadi contoh kan. Makanya itu salah satu penyebab kenapa edukasi tentang seks itu penting untuk kita remaja. Berarti penting ya Mas Penting kalau banget. diajarin hal yang benar, suatu saat dia menemukan di dunia luar kan Bisa kita menghindari. bisa menghindari. Betul, Oh ya betul. mamaku pernah ngomong atau tidak boleh gitu, tidak Ta, boleh. Ya tapi ini kalau misalkan kita kan di minimarket nih udah ada banyak banget kan alat-alat kontrasepsi. Betul, gitu. kondom ya. Iya kan. Langsung aja cepasin aja guys ya. Nah, itu tuh hanya kayak anak-anak remaja sekarang ini kan pasti udah tahu fungsinya itu. Betul, Dan mereka pasti berpikir kayak udah aman aja lah gitu-gitu, kamar mikirnya kak mereka melakukan hubungan seksual tapi dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah itu ada kemungkinan juga nggak sih Bu, alat kontrasepsi itu nggak menjamin kalau itu bakal aman? Bisa. Jadi alat kontrasepsi itu kan semua buatan manusia, ya. Jadi angka kemungkinan untuk terjadi kegagalan itu pasti ada. Walaupun sudah pakai kondom, walaupun sudah pakai KB tertentu, tetap aja masih bisa terjadi suatu kehamilan. Tetapi kan pada saat ini kalau kita beli di Alfa ada batasannya kalau nggak salah ya, kan nggak boleh tuh kalau anak kecil beli gitu kan, pasti nggak boleh. Bener-bener. Sebetulnya kondom itu juga kayak melegalkan ya. Iya, karena kan dijualnya maksudnya kan malah justru di tempat di depan ini kan kasir banget. Betul, gitu. Jadi kayak terlalu di melegalkan. display gitu. Iya, memang itulah perlu ditanamkan sama kita ya. Makanya jangan, kalau memang itu untuk pengaman, tetapi kalau kita lakukan setelah kita menikah boleh. Jadi beratnya orang tua dan kita terutama masyarakat menanamkan ke remaja jangan dilakukan sebelum menikah itu. Nah, itu menyangkut juga sosial media sekarang ini kan nih. Itu kan Banyak sekali banget video-video, yang plus-plus Ya. gitu kan. Nah, itu mereka kan pasti tahu juga dari teman-temannya mungkin. Nah, itu gimana sih Bu caranya biar tidak kecanduan, karena kan pornografi itu kan sangat membuat orang kecanduan kayak gitu kan. Takut itu gimana caranya supaya kita menyadarkan orang itu, karena kan ya susah banget sih ya sebenarnya untuk ngomongin ke orang kayak harus sadar kalau dirinya sendiri nggak mau sadar. Berubah, gitu ya. Betul. Itu paling bisanya kita edukasi dia. Kalau untuk yang anak masih kecil terus dia dipegangin HP, mungkin protek dari orang tua kan bisa ya, HP itu Iya, sekarang protek udah, ya. iya, sekarang udah bisa Jadi protek memang keluarga. konten-konten tertentu tidak bisa dibuka sama anak-anak. Cuman kalau untuk yang dewasa, untuk anak yang remaja memang nggak sulit karena memang sudah ini HP saya, jadi ini Privasinya, privasi ya, saya benar. gitu. Itu yang nggak sulit. Ya itu salah satunya dari ya kita sebagai orang tua edukasi ke mereka, jangan ditonton gitu Iya. loh. Memang agak sulit, tetapi ya salah satu caranya cuman itu. Kalau enggak ya hanya membatasi konten-konten yang tidak bisa ditonton itu saja. Sebenarnya ada dampaknya nggak sih Bu kalau misalnya kecanduan? Iya. Siapa tahu biar teman-teman tuh bisa mendengarkan jadi takut mau nonton lagi. Bisa mengurangi lah gitu. Pasti ada, kecanduan itu pasti ada. Dengan menonton dia pengen mencoba, pasti. Dengan menonton dia kecanduan dan akhirnya dia pengen mencoba. Itu makanya terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan itu. Jadi kembali lagi ya misalnya Kembali ke kitanya lah ya. Kalau kita memang nggak mau untuk berubah jadi yang lebih bagus juga ya percuma juga orang lain ngomong, karena kan sudah banyak banget lah pasti Iya. orang-orang ngomongin, tapi
tapi ya kalau misalkan diri sendiri nggak sadar dan nggak Sadar, aware dengan itu ya susah Iya juga. betul. Memang harus dari diri kitanya yang Ya, berubah. betul. Terus cara memberikan edukasi nih Bu yang sesuai dengan mungkin nilai kita kan sebagai remaja Katolik nih Betul. gitu, sebagai nilai Katoliknya Bu, ada nggak? Kalau dari segi agama Katolik kita kan ada yang memang sengaja resmi diajarkan edukasi itu, yaitu pada saat persiapan pernikahan. Betul. Nah, memang itu diajarkan kok. Jadi memang Katolik memang mengajarkan tentang seksualitas itu diajarkan, tetapi seksualitas yang benar, dan itu diajarkan pada saat mengikuti kursus perkawinan. Persiapan Betul. perkawinan. Ada materi. Ada materi. Itu yang dibahas dalam itu. Yang dibahas dalam kursus itu mulai dari organ reproduksi, kemudian bagaimana proses reproduksi itu sampai terjadinya suatu kehamilan, kemudian dilanjutkan dengan KB. KB yang memang diperbolehkan oleh agama Katolik. Emang apa aja Bu? Apa ada? Apakah Ya, kabel dalam- kadang mau iya. dibolehkan? Iya. Berarti ada yang tidak dibolehkan. Itu gimana Bu? Kalau dari agama Katolik sebetulnya kan memang yang dianjurkan itu memang ada, kita memang mengenal beberapa kontrasepsi, tetapi yang dianjurkan oleh agama kita itu yang kalender kalau kita ngomongnya, jadi mengatur masa subur. Jadi pada saat masa subur kita tidak boleh berhubungan, kemudian pada saat tidak subur diperbolehkan. Itu memang tapi agak sulit untuk saat ini menghitung masa subur, karena memang kita perempuan harus menghitung kapan kita subur, kapan tidak masa subur, dan itu prosesnya kurang lebih 1 tahun biar bisa tahu memang pas masa subur kita di situ. Agak susah memang. Kalau misalkan kalau nggak masa subur kan berarti yang mens itu kan Bu. Nah, Iya. itu kan kalau remaja Pak, usia saya tuh nggak apa ya? Teratur. Nggak teratur. Ya, Tapi kalau udah, apakah kalau udah dewasa semakin matang itu teratur makanya bisa kalender itu atau gimana? Ada yang bisa teratur, ada yang enggak. Jadi kalau dia tidak teratur, memang tidak bisa sistem kalender. Ada satu lagi yang sistem pengecekan suhu, bisa suhu badan perempuan. Jadi pada saat terjadi kenaikan suhu, kemungkinan itu pada masa subur kita. Kemudian pengecekan lendir serviks perempuan bisa. Pada saat itu pas lagi lentur segala macam itu dia subur. Kalau tidak berarti bukan. Agak susah belajarnya, tapi memang itu memang yang dianjurkan oleh gereja. Jadi kalau selain itu masih 50-50 atau gimana Bu? Kalau memang tidak bisa itu mau nggak mau kan kita harus menggunakan kontrasepsi yang memang ada kan ya. Tapi ngomong-ngomong, kering nggak tenggorokannya? Kering. Kering nggak Bu tenggorokannya Bu? Agak-agak. Kering ya? Oh iya. Minum dulu. Bibi, tolong. Minumnya ya. Bibinya Ya, cantik sekali. Cantik sekali ya. Terima kasih. Jadi bibinya mendengarkan juga Iya. calon-calon yang mau KPP. nikah tadi. Iya. Oh, kayaknya ini yang mau nikah tadi. Ini ya? yang mau nikah tadi guys. Silakan Bu diminum. Iya dulu, betul. nggak apa-apa. Ini isinya bukan bir bintang loh ya. ini apa namanya, endorse dari bintang. Oke. Karena kita biar gak tadi anyang-anyang. Iya, benar. Minum Minum. Iya. Lumayan udah basah tenggorokannya ya. Bisa Oke. lancar lagi nih. Lancar lagi. ngomongnya. Tuh. Oke. Bentar, kita baca dulu. Berarti tadi yang kan apa ya, alat-alat Kontrasepsi. ya itu Karena Agak bingung awam ya. belibet lidah saya. Itu kan tadi ada yang kenapa Ibu tahu gak melatar belakangnya kan masih 50-50 gitu Bu. Kan kalau kalender tuh jelas oke, kenapa kok boleh 100% dan yang lain tuh 50%, kenapa Bu? Saya pernah dengar tapi nggak tahu ya, nanti kita konfirmasi ke yang lebih inilah ya. Karena kan kita tidak boleh membunuh calon dari bayi itu. Jadi kalau memang kayak spiral contohnya lah ya, spiral itu kan dia menghalangi masuknya sel sperma masuk ke rahim perempuan. Itu kan itu mungkin dianggap itu menghalangi proses yang memang alami Tuhan berikan ke
kita gitu ya. Jadi mungkin salah satunya itu kenapa alat kontrasepsi yang buatan dari manusia itu tidak diperbolehkan. Masih pro. Jadi kesannya ini sudah mau jadi nih, kenapa kalian gagalkan gitu. Jadi kan kayak menentang Tuhan. Iya benar. Iya. Nah, tapi nih kan sekarang apa namanya? Mungkin beberapa dari orang-orang yang mesti takut mencoba nih, misalkan bukan aku mencoba sih, takut mencobai gitu. Nah, mereka kan berpikir ada cara lain untuk memproyeksikan Betul. itu ke hal lain, misalkan dengan onani, dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu termasuk baguskah atau memang sebenarnya sama aja tapi caranya aja yang berbeda? Tidak bagus dan tidak diperbolehkan di gereja kita kan ya. Onani, masturbasi itu tidak boleh. Karena pasti berefek untuk, kalau dari segi kesehatan, pengaruh ke psikologis gitu kan. Dengan onani, dengan masturbasi aja saya tidak membutuhkan orang lain. Padahal dari segi agama kan kita memang selain kita di luar kita mau menjadi imam, kan kita memang dijodohkan untuk saling berpasangan. Berarti kan kalau udah onani aja cukup, dengan masturbasi cukup, kan saya tidak membutuhkan orang-orang itu. Seperti tidak dianjurkan itu. Dari segi kesehatan memang tidak dianjurkan, kemudian dari agama juga memang tidak diperbolehkan. Iya. Jadi kan kalau sama aja, kalau misalkan sel sperma itu kan sebenarnya itu kan sesuatu yang harusnya hidup ya Bu. Kalau misalkan kita keluarkan secara langsung itu sama aja membunuh. Ini juga enggak sih maksudnya? Iya, nggak kontak airnya kan. Iya juga sih, dibuang airnya kan. Nah, itu caranya untuk menanggulangi hal itu gimana? Susah juga sebenarnya ya. Pengendalian diri. Pengendalian diri juga. Betul. Ya. Jadi pengendalian diri dengan menghindari nonton video porno, kemudian menghindari teman-teman yang memang tidak sehat bagi kesehatan reproduksi kita, kemudian ya rajin-rajin berdoa aja. Membekali diri dengan iman. Betul. Jadi selalu mata tidak Tuhan boleh melihat. nih gitu. Karena kan ya balik lagi sih, memang dari itunya memang susah Nah, juga dari dirinya mau kita nggak, misalkan dari diri sebenarnya udah niat nggak nonton ini, tapi teman-teman nih teman-teman juga ngajak. gitu. Tapi kadang kalau dari sendiri terus habis itu udah lewat ini, tapi kadang masih kepikiran gitu kan. Pasti kan adalah hal-hal seperti itu, tapi memang kalau misalnya nggak dorong diri sendiri untuk menjauhi hal itu kan memang susah. Iya, juga. sulit. Memang harus kita yang bisa mengendalikan itu semua. Terus bagaimana sih Bu caranya kita tuh membangun komunikasi tentang hal seperti ini ke pasangan kita nih dalam hubungan kita berpacaran gitu, karena kan itu juga penting juga ya antara pasangan untuk membicarakan hal itu. Itu cara membangunnya gimana Bu? Mungkin dari awal kita sudah membicarakan ya. Kalau memang kita mau menjalin hubungan, kita menjalankan hubungan yang sehat. Betul. Hal-hal yang tidak boleh ya jangan dilakukan. Jadi komitmen berdua untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang sebelum kita menikah. Itu aja, komitmen berdua aja. Efek di pernikahan ada nggak sih Bu kalau misalkan melakukan hubungan sebelum menikah dan bukan pasangannya gitu ya? Dan bukan pasangan. Kan takutnya ntar udah berhubungan tapi nggak sama dia gitu menikahnya kan gitu. Apa dia jadinya trauma dengan pasangannya? Atau mungkin nanti pernikahannya malah jadi kayak saya pernah dengar tuh malah jadi gagal gitu ya. Gagal atau enggak mungkin jadi enggak ini lagi karena bukan hal yang first time lagi, jadi kayak udah bosen gitu. Ada nggak sih Bu? Kalau itu terjadi untuk maksudnya kita pasangan dari ini beda pasangan loh ya, dari pacaran setelah menikah ternyata beda pasangan. Pasti berefeknya untuk kalau yang perempuan mungkin dia merasa ada inilah ya perasaan yang nggak nyaman karena sudah pernah melakukan dengan orang lain. Otomatis itu akan mengganggu komunikasi pada saat berhubungan. Pasti ada. Walaupun itu kecil, kecuali orangnya memang bandel banget yang udah kebal nih. Ya kan kalau udah kebal mah bodoh-bodoh amat gitu kan, ada yang seperti itu. Cuman untuk orang-orang tertentu itu akan menjadi masalah dalam dia, psikologis dia akan berbicara. Saya waktu itu melakukan hubungan dengan suami saya. Pasti itu akan menjadi problem untuk dia sendiri gitu loh. Dan kalau itu nanti kalau saya seandainya jujur dengan pasangan saya,
bisa nggak ini berlanjut, gitu-gitu kan akan menjadi polemik dalam diri dia sendiri. Berarti gitu. ini yang dirugikan lebih ke pihak perempuannya berarti ya Bu? Ataukah Ya, cowok Tapi nggak ada? sebenarnya Dua-dua. Iya, dua-duanya. Tapi kalau ngomongin jujur aja Bu, ya, itu kan sebenarnya kita kalau misalkan nih, kita tuh bisa nggak sih Bu, kalau misal kita habis pacaran nih, kita pernah melakukan Betul. seksual itu. Hubungan. Nah, tapi setelah kita menikah, kita jujur nih dengan pasangan kita yang mau menikah ini, kayak saya sebenarnya udah pernah melakukan ini. Nah, gitu sebenarnya lebih baik atau Bisa lebih baik, bisa Lebih akan buruk gitu. buruk dengan tidak jadi. Oh. Dengan jadinya jadi kayak buah si malaka Mas. Kalau saya jujur nanti ya kalau dia bisa terima gitu kan, kalau dia bisa terima puji Tuhan kan Ya. akhirnya bisa menikah. Cuman untuk beberapa orang kan kadang nggak bisa, saya harus ketemu yang masih virgin gitu kan. benar-benar. Iya. Jadi ya itu. Apalagi kita kan di bagian timur ya, misalnya Iya. hal-hal kayak gitu tuh masih dijunjung tinggi Ya, gitu. iya benar sih. Tapi kan karena lebih kalau misalkan kita jujur, kita kan juga tahu gitu loh. Jadi kan kalau memang ya kita kalau bisa memang kita menerima dan dengan tingkat kesehatan seksual yang bagus, itu kan maksudnya bukan suatu masalah yang besar juga gitu. Tapi ya kalau misalkan kita udah jujur tapi kesehatan seksualnya juga nggak bagus ya mohon maaf gitu kan ya. Nah ya, Gitu. berarti ngomongin tadi kan Ibu pernah ngomongin tentang Katolik sama KPP itu kan, ternyata gereja Katolik itu bener-bener apa ya, Mendukung adanya seks edukasi Edukasi. ini, terutama untuk yang calon pasangan. baru. Nah, itu tuh apa aja sih Bu? Terus misalkan ada nggak sih tes kesehatan ya, siapa tahu misalkan tes kesehatannya ternyata buruk, apa yang terjadi gitu? Dan apa yang harus dilakukan? Kalau di Katolik itu kan diajarkan memang tadi seperti yang saya sampaikan, mulai dari jenis-jenis apa itu organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, kemudian bagaimana proses terjadinya suatu kehamilan, kemudian bagaimana nanti setelah hamil, setelah melahirkan dia harus ikut KB. Itu yang diajarkan. Kemudian untuk sebelum pernikahan memang ada cek kesehatan, tetapi itu untuk yang wajib memang hanya sampai dengan untuk yang perempuan sampai dengan cek HB. Tetapi kita ada yang dianjurkan itu memang pemeriksaan mulai dari HIV itu memang ada tes-tesnya betul. Tetapi memang masih di pro kontra. Seandainya nanti hasilnya positif, bisa menerima nggak pasangan kita gitu kan. Jadi kalau memang itu diwajibkan, kalau sama pemerintah diwajibkan pemeriksaan cek kesehatan itu dengan syarat seandainya nanti itu hasilnya positif, pasangan kita siap nggak menerima atau justru malah jadi bubar. Terus kalau tempat kita nih biasanya kalau mau menikah 1 minggu sebelum nikah udah sebar undangan, sudah belanja baru cek kesehatan. Iya. Kasihan kan? Iya. Udah semua udah siap, ternyata cek kesehatannya hasilnya tidak baik. Gimana? Itu yang menjadi pro kontra kalau sebenarnya pemeriksaan kayak HIV, sifilis itu dilakukan pada saat sebelum menikah. Ya, kalau cek HIV sifilis itu Bu ya, kita kan pernah dengar juga kalau misalkan kita walaupun kita nggak berhubungan nih, kita rutin untuk cek HIV itu sebenarnya benar atau enggak, dan kalau misalkan benar itu jangka waktunya berapa bulan sekali? Kalau cek HIV itu yang diwajibkan ibu hamil. Betul, ibu hamil sebelum melahirkan memang wajib melakukan pemeriksaan HIV. Kemudian kalau program pemerintah kita itu sekarang calon pengantin. Kemudian ada beberapa penyakit yang memang rentan terinfeksi HIV. Ada beberapa penyakit yang memang rentan terhadap penyakit HIV, makanya kita anjurkan untuk pemeriksaan HIV. Itu nggak ada harus jangka berapa waktunya, harus 1 bulan, 2 bulan, tidak ada. Jadi kalau kita memang cenderung melihat gejalanya, oh kayaknya kok ini setelah diobatin ini nggak sembuh, kemudian gejalanya kok seperti menjurus ke penyakit ini, itu kita anjurkan lakukan pemeriksaan HIV. Karena kan banyak juga kasus-kasus yang dia tuh nggak pernah berhubungan tapi dia merasa kok saya tuh punya tanda-tanda HIV itu gitu. Emang bisa Bu? Darah mungkin ya? Bisa, terutama kalau remaja itu narkoba. Oh iya. Karena kan mungkin kita kontak dengan orang gitu. Jarum suntik. Dari jarum suntik betul. Itu tidak kontak dengan orang lain, tetapi kan dengan jarum suntiknya yang sudah terinfeksi bisa.
Bisa. Kalau misalkan darah orang HIV kena kulit kita yang misalkan nggak Nggak terluka luka tuh, gitu. Heeh. kalau nggak luka nggak ya? Enggak. Dia penyebarannya kalau misalkan memang Luka, ada luka aja ada gitu. luka. Ada luka gitu. Berarti kalau bekas orang HIV misalnya minum tuh nggak apa-apa ya Bu? Atau sebenarnya Dengan positif Ha-ha. itu dia terus dia ada luka, kemudian dia kan kadang orang HIV itu juga ada luka ya. Dia luka, kemudian kita juga ada luka pas kita menggunakan sariawan misalnya. itu kan rata-rata kalau orang HIV sariawan. Pas lagi ada sariawan terus kita pakai gelasnya, kemungkinan itu kontak. Makanya ya enggak itu biasanya orang katanya berenang bareng bisa, itu enggak kalau berenang bareng itu enggak, hidup bareng pun tidak, kecuali kalau kita melakukan kontak hubungan. Oke, jadi memang ini ya. Jadi tadi satu amazed Mengerikan. gitu loh. Jadi Amazed dari tadi saya diem aja karena nggak ngerti ya. itu berarti kayak wow, ternyata memang sebegitu Dan membuat saya terbuka. Oh, berarti besok kalau saya mau menikah ya entah kapan itu Iya, entah kapan harus sih. periksa Iya. karena Ya, ya penting juga ternyata. penting juga ternyata. Dan dari tadi tuh dengerin kayak ternyata selama ini tuh banyak kita tuh nggak tahu soal hal itu gitu, dan kita tuh nggak aware dengan hal itu gitu. Dan Iya. sekarang dengerin tuh kayak Oh, gitu, iya. gitu ya. Sangat menjadi bekal buat kita. depannya kan, untuk menjaga diri juga, untuk mungkin sama aja kita menjaga diri kan untuk menghargai pasangan kita nanti Bu, ya. Jadi kan kita tahu ya ternyata edukasi seks itu penting, Penting bukan banget. jadi kita kepikiran yang aneh-aneh, Iya. malah sekarang kita jadi tersadarkan ya Mas ya untuk menjaga kesehatan. kesehatan reproduksi, bagaimana cowok harus mengganti cewek menstruasi gimana caranya. Iya, Terus kita juga jadi aware besok kita menikah, oh kita berarti jangan melakukan hal-hal hubungan dulu karena sangat risky. mengerikan, Iya, sangat mengerikan ya, apalagi Dampak penyakit-penyakit, kedepannya. penyakit menularnya. Jadi Jangan coba-coba. jangan guys, ya. coba-coba ya. Itu hanya dilakukan oleh profesional. Yang sudah Profesional yang menikah. Ya, sudah menikah. Profesional yang sudah menikah maksudnya gitu ya. Jangan cobaan dicobain. Iya. Jangan coba dicobain. Mm. Nah, gini Bu. Kalau misalkan nih kita kan di sini rungkat nih kan, rumah ngobrol Katolik nih gitu. Terlepas dari itu, nah seksualitas di pandangan kata orang-orang Katolik itu sebenarnya gimana? Katolik memandang seksualitas itu sesuatu yang suci, karena dalam gereja orang yang diperbolehkan melakukan hubungan itu kalau dia sudah menikah. Jadi pernikahan itu suci, makanya hubungan seksualitas itu pun suci di gereja Katolik. Ya, jadi kalau belum menikah memang gereja tidak menganjurkan untuk melakukan hubungan seksualitas. Karena kan menikah itu sama aja kayak ada yang orang ngomong kalau menikah itu menghalalkan sesuatu yang haram. Contohnya salah satunya seksualitas juga. Oke. Terus ini kalau misalkan ya mungkin orang kayak kita nih, gitu kan kita pasti menikah dan melakukan hubungan seksual itu. Betul. Nah, tapi untuk para imam nih, nah itu hukumnya beda lagi atau gimana? Beda Ya, itu bukan Beda. pembahasannya udah Bukan jauh ya. gitu Ranahnya ya. bukan- itu ya. ranahnya Karena- bukan kita. iya, udah jauh. Tapi gitu. ada nggak sih Bu efeknya kan misalkan kalau misalkan suami istri kan berhubungan mungkin efeknya tuh bisa penular seksual. Nah tapi yang nggak pernah nih kayak Romo, Suster itu ada nggak sih efeknya di alat reproduksi itu? Kalau reproduksi itu kan kalau untuk perempuan hanya menstruasi aja. Selama dia menstruasi otomatis reproduksinya itu baik. Kalau untuk yang laki-laki mungkin karena Romo itu kan seorang imam. Dan yang dilarang itu dah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam gereja kan kayak masturbasi. Otomatis ya secara psikologis mungkin Romo mungkin akan lebih tahu lah ya caranya bagaimana untuk meredam keinginan yang memang tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik. Karena kalau perempuan menstruasi aja udah selesai, tetapi kalau laki-laki kan hasratnya itu kan ya. Nah, itu yang mungkin Romo mungkin lebih inilah ya ini ke dirinya Psikolognya, sendiri lah ya, perlawanan melawan batin, keinginan perlawanan batin. mungkin dengan berdoa apa mendekat ini jatahnya udah keinginan itu mulai keluar, mungkin beliau dengan berdoa segala macam. Tapi kalau alatnya sendiri nggak Bu, misalnya nanti kena Tidak. penyakit apa misalkan prostat atau Oh, nggak ngaruh berarti ya? Nggak ada hubungannya, kecuali memang Romonya itu memang nggak pernah mandi aja kayak. Soalnya
sorry guys. Ya memang itu balik lagi memang kebersihannya itu. Iya, Kalau misalkan betul. Romanya menjaga kebersihan juga nggak mungkin. Kebersihan diri Gitu. kita lah ya, selama kita masih bersih mah aman-aman. Aman-aman aja berarti ya. Jadi yang belum nikah jangan alasan Nggak mandi. Mandi kan ini masih sehat gitu kan ya. Karena alat reproduksi itu pasti kan apalagi bagian bawah kan tertutup juga Betul. ya. Berarti kan kita mau beraktivitas seharian pun walaupun kita nggak gerak pun ya tetap berkeringat juga. Iya, Gitu, betul, tetap lembab lembab kan ya. gitu. Oke. Balik lagi ini kita kasih balik ke keluarga tadi, ke orang tua tadi, peran orang tua nih. Tadi kan udah ada edukasinya tuh, edukasi kecilnya dari kecil. gitu. Nah, setelah beranjak dewasa kan pasti anak-anak juga bertanya dong gitu masalah kan tentang seks ini. Nah, gimana caranya kita menjawab nih sebagai orang tua yang misalkan anaknya udah tahu tentang hal seksual itu. Gimana caranya orang tua itu memberikan respon ke anaknya? Apakah ditipu-tipu kan misalkan, "Ma, kok aku bisa lahir?" Iya, itu dari Tuhan. Nah, ataukah harus jujur tapi diperhalus gimana, Bu? Harus jujur, tetapi mungkin bahasanya agak diperhalus untuk yang remaja lah ya. Mungkin untuk itu penting lah ya, orang nggak cuma remaja yang harus belajar, tetapi orang tua juga harus belajar tentang edukasi seksual. Jadi memang untuk menanggapi anak-anak yang bertanya yang seperti itu, jadinya seandainya anak yang bertanya, "Bu, terjadinya kehamilan itu seperti apa?" Orang tuh bisa menjelaskan walaupun secara gamblang. Terus di persiapan pernikahan pun kan diajarkan juga, minimal orang tua bisa menjawab apa yang pernah disampaikan oleh narsum pada saat kursus perkawinan. Ada, jadi nggak boleh dibohongin loh ya. Oh, adik ini ketemunya dari boneka, dari itu nggak boleh loh ya. Tiba-tiba di perut. Lahir dari batu gitu kan nggak Mak pure aja bersin keluar. Ya itu kan apa terkas anak-anak yang sudah puber nih. Tadi kan mengalami perubahan dalam Betul. fisiknya gitu. Nah, caranya juga itu menjelaskannya gimana betul. tuh? Makanya orang terus belajar. Jadinya dengan belajar sekarang orang tua nggak harus berguru ke seseorang, buka aja Google, cari perubahan yang terjadi pada saat perempuan tuh menstruasi. Nanti ada gamblang di situ terjadi perubahan bentuk tubuh, segala macam ada menstruasi. Terus kalau yang laki-laki akan terjadi perubahannya apa saja, misalnya suaranya membesar, jakun tumbuh, itu nanti memang orang tua sekarang harus bisa membekali diri tentang edukasi seks untuk anak-anaknya. Jadi seandainya anak itu bertanya, puas dengan jawaban kita, dia tidak akan mencari keluar. Kalau yang mencari keluarnya itu benar, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia mencarinya keluar itu ke hal-hal yang orang yang nggak benar, malah justru menjerumuskan kan ya. Itu yang kita takutkan kan itu. Berarti perlu orang retret tua. juga ya. Juga selain anaknya belajar, orang tua juga harus belajar. belajar, Gitu. betul. Nggak boleh kalah pinter dari anak-anak. Karena ya apalagi masih remaja gitu kan, kita kan masih banyak bertanya. masih banyak bertanya, benar. Karena kan nanti kedepannya kalau misalkan kita udah ibaratnya bekerja sendiri kan kita udah tahu nih. Tapi kalau misalkan memang kita masih di lingkup keluarga kan keluarga juga masih harus tetap pendampingan terus. Iya. Gitu ya. Oke. Agak berat ya, pundak saya sakit. Pembahasannya sampai sini-sini saya capek banget. Berarti Soalnya pembahasan udah ke keluarga nih ya. Saya belum siap menikah. saya juga belum, Iya, masih saya- TK 0 kecil. Mas TK 0 berapa? Saya masih 0 kecil 1. Terus ini Bu, apa namanya? Kita membahasnya keluarga lah ya, Nah, sekarang keluarga, sekarang. ya. Oke. Ada nggak sih Bu tips dan triksnya nih buat keluarga muda khususnya yang baru menikah nih, cara untuk misalkan mereka tetap mencintai sama dengan mereka waktu pertama kali ketemu itu, karena kan ketika mungkin mereka udah menikah nih rasa Berubah, cinta mereka berubah iya. dari yang dulu ke sekarang gini. Nah itu gimana caranya mempertahankan rasa cinta itu? Pertanyaan pribadi kayaknya. Iya. Komunikasi. Komunikasi. Iya. Komunikasi, kalau saya pikir komunikasi itu yang utama. Jadi komunikasi antara suami istri itu tidak boleh putus setelah kita menikah, setelah kita punya anak. Jadi komunikasi harus terus dibangun. Jadi harus bisa menjaga kepercayaan. Kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada ternyata permasalahan pribadi atau dengan keluarga kita, kita harus ngomong terlebih dahulu ke suami. Jadinya ya komunikasi lah, intinya komunikasi untuk menjaga semuanya.
karena juga kan akhir-akhir ini selain seksual itu banyak banget soal perselingkuhan juga ya, Iya, di sosial media. Nah itu kan pasti nggak jauh-jauh dari seksual tadi gitu. Apakah itu tidak ada kepuasan dalam keluarga itu, atau memang ya udah dia memang pengen cari aja tuh? Pengen cari aja iya, kayaknya. kayaknya Iya. ya, Cowok ini biasanya nih. kayaknya ya mungkin ya gitu. Nah itu faktor terbesarnya tuh kemungkinannya yang Karena pengen mencoba mungkin mencoba ya, aja, mungkin karena ya. kalau kita sudah menikah, Hmm. memang seksual itu tuh perlu. Tetapi kalau kita sudah punya anak itu menjadi bagian nomor 2. Kalau saya loh ya, saya secara pribadi itu nomor kedua. Karena kalau sudah menikah itu tidak lagi kayak zaman kita pacaran sayang-sayangan sampai lengket kemana-mana ikut-ikut, tidak. Tetapi kita lebih ke realitas, kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, kita harus nggak cuma suami yang diperhatikan, tetapi anak-anak juga perlu diperhatikan. Jadi ini aja. Supaya saling mengerti, Betul, saling pengertian, komunikasi. Tapi itu termasuk penting nggak sih Bu? Apalagi kita kan lihat ya berita-berita tuh kadang-kadang pelecehan seksual tuh dilakuin orang tua sendiri terhadap anaknya anak. sendiri. Nah, berarti kan itu kan, apakah itu karena ya apa ya, kepuasan tadi itu, ataukah emang dasar orangnya aja, misalkan udah rusak gitu ya mentalnya? Saya pikir tuh karena udah rusak kali ya mentalnya ya. Karena kalau sampai dia tega melakukan kepada anak sendiri loh, itu berarti kan dengan dalih dia tidak puas dengan istrinya, itu mah nonsen, itu mah nggak benar. Saya pikir tergantung orangnya itu. Jadi memang orang yang tidak bisa mengendalikan. Karena ya memang banyak juga ya gitu antar keluarga, maksudnya orang terdekat, makanya justru kita itu. Usahakan anak-anak boleh, walaupun itu dengan orang tua sendiri, ayah sendiri. Nah, kalau kita harus kasih tau penekanan, jangan mau kalau dipegang ini gitu. Itu kan takutnya memang dia udah trauma dari kecil. Iya. Itu berefek nanti kalau udah besar loh, ya. kasihan banget. Berarti bener ya, edukasi dari kecil dari tadi kecil. yang disentuh boleh, ini yang disentuh tidak boleh. disentuh jangan, itu ada diajarkan. Terus bagaimana sih Bu caranya kita menciptakan lingkungan nih yang aman bagi anak-anak gitu, anak-anak yang nanti jauh dari seksual ini, pelecehan seksual ini gitu? Mulai mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak ke anak. Kemudian kita ciptakan kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Otomatis dia tidak akan lari dari keluarga. Itu, saya pikir itu. Jadi kalau terjadi permasalahan, dia akan lari ke keluarga terlebih dahulu. Baru nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga, mungkin nanti dengan keluarga, dengan ayah ibu nanti akan mencari solusi yang terbaik. Ahlinya mungkin ya, bisa psikolog atau tenaga kesehatan. Ya karena memang kalau didampingi dari kecil nih kan, dia terbuka sama orang tuanya, tapi kan dia ada sakit, Salah mungkin satu dia pasti sakit, dia akan curhat sama orang tuanya. Iya. Orang tua juga pasti bakal konsen juga kalau misalkan dia nggak bisa menangani kan, oh ya udah nanti kita antar ke psikolog, misalkan segala macam gitu ya. Wah, Dor ya, Biasa. tepuk tangan. saya sangat amat Kopios. ini otak saya udah lama nge-freeze ya, sekarang udah hangat lagi, udah cair di SS di kepala. Jadi udah siap menikah belum Mas? Belum. Nanti ya, saya masih mau menikmati dunia dulu. Iya, karena sayang juga ya Bu ya, mungkin masa remajanya ditinggalkan untuk Iya, hal-hal yang enggak bagus. Ingat menikah berapa Bu usianya Bu? Kalau minimal 20 tahun. 20 tahun. Untuk yang sehat, Sehat, betul. Dikatakan reproduksi perempuan itu pas, untuk hamil itu usia 20 tahun. 20 tahun. Jangan Iya. kurang dari Sebelum itu. tidak boleh. Tidak boleh ya kurang. guys. Kalau lebih boleh. Lebih boleh. Kurang jangan. Itu oke, baik. Oke, terima kasih, Bu, sudah sangat amat mengedukasi. bermanfaat dan mengedukasi dengan baik banget nih. Akhirnya kebuka juga buat teman-teman, jangan dicoba-coba ya guys, karena memang belum waktunya, dan dijagalah kesehatannya supaya nanti kedepannya mendapatkan pasangan bisa menghargai pasangannya, terutama kan menjaga diri kan menghargai pasangan kita kedepannya gitu. Oke, gitu guys. Ada nggak Kak kata-kata hari ini? Aduh, Ibu ada kata-kata mungkin pesan-pesan untuk yang mau menikah atau anak remaja atau dewasa seperti kita, ada nggak Bu? Mungkin ini aja, saling menjaga aja. Jaga diri kita baik-baik, kemudian jangan lakukan yang memang tidak boleh kita lakukan. Pokoknya intinya komunikasi. Oke, terima kasih Terima kasih, Bu. Bu. Tepuk tangan semua.
sekali pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Ditunggu juga episode selanjutnya yang pasti di Rungkat ini ya apa sangat amat semakin kesini makin edukatif Semakin gitu ya. edukatif. Nah, kita akan menampilkan narasumber-narasumber yang lain yang pastinya bakal mengedukasi dan menginspirasi teman-teman semua. Oke. Jangan lupa like. ulang lupa like, comment, subscribe dulu ya. Like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Rungkat, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar view-nya makin banyak, dan makin teredukasi dan teredukasi gitu ya. Akhir kata diucapkan terima kasih. Sampai jumpa.